Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Nurapsari di mata kuliah akuntansi biaya kelas full online. Nah, untuk pertemuan kita pada minggu ini kita akan membahas mengenai sistem biaya taksiran. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan saya sampai dengan hari ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yang namanya yaitu sistem biaya taksiran. Di sini kita akan mempelajari apa itu dari sistem biaya taksiran. Nah, dari penjelasan yang bisa teman-teman lihat di layar, sistem biaya taksiran ini adalah sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan suatu bentuk biaya-biaya yang ditentukan di muka untuk menghitung harga pokok barang yang diproduksi. Jadi, sistem biaya taksiran ini adalah sistem dari akuntansi biaya produksi. Ini termasuk dari akuntansi biaya produksi. Nah, di sini sistem biaya taksiran itu akan ditentukan, biaya-biaya tersebut akan ditentukan dan dihitung di awal dalam menghitung harga pokok barang yang akan diproduksi. Nah, dasar yang dipakai dari penentuannya adalah dasar penentuan norma fisik terbatas pada pengalaman produksi masa lalu. Jadi kalau kita berbicara mengenai yang namanya biaya, berarti dasar penentuannya adalah penentuan pengalaman produksi yang ada di masa lalu. Itu adalah dari sistem biaya taksirannya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuannya apa? Ada tujuan penggunaan sistem biaya taksiran. Nah, yang pertama yaitu untuk menjembatani menuju sistem biaya standar. Kedua adalah untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga adalah untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat adalah untuk mengurangi biaya akuntansi. Nah, di sini teman-teman bisa cek, teman-teman bisa lihat di layar bahwa tujuan dari penggunaan sistem biaya taksiran itu di sini menjembatani menuju sistem biaya standar. Apa yang dimaksud dengan menjembatani menuju sistem biaya standar? Yang dimaksud menjembatani sistem biaya standar itu adalah bahwa pada sistem biaya taksiran ini kita akan menaksirkan seberapa besar biaya-biaya yang kita butuhkan untuk menghasilkan suatu produksi barang atau jasa. Nah, untuk setelah itu kita bisa menilai dari biaya standarnya. Berarti biaya standar harga barang atau jasa tersebut itu berapa? Itu bisa kita nilai dari situ. Yang kedua adalah untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Ketika kita menggunakan sistem biaya taksiran, maka kita akan bisa memprediksi atau kita dapat mengerisnya. Kita range dulu biaya apa saja yang relatif sekiranya lebih besar dalam pemakaian biaya standar. Misal, untuk perolehan bahan baku, sistem biaya taksiran untuk bahan baku adalah 20 kg. Namun, biaya yang sesungguhnya terjadi atau biaya standarnya hanya 18 kg. Berarti kenapa? Ini kita sudah menaksir biaya tersebut relatif lebih besar. Yang ketiga adalah untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Ketika suatu perusahaan itu memiliki penggunaan sistem biaya taksiran, maka perusahaan itu dapat mengendalikan biaya dan menganalisis kegiatan-kegiatan produksinya. Keempat yaitu mengurangi biaya akuntansi. Nah, ini adalah tujuan dari adanya sistem biaya taksiran. Ya, saya ulangi lagi. Untuk jembatan menuju sistem biaya standar yang mana artinya adalah sebagai salah satu cara untuk menuju atau penghubung ke biaya standar.
Yang kedua yaitu menghindari biaya-biaya yang relatif besar. Yang ketiga untuk pengendalian biaya dan analisis kegiatan. Yang keempat adalah mengurangi biaya akuntansinya. Nah, ini adalah tujuan dari sistem biaya taksiran. Selanjutnya, penentuan biaya taksiran. Di dalam akuntansi biaya, penentuan biaya taksiran ini dibagi menjadi 3 unsur, yaitu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Sama ya teman-teman ya, untuk unsur-unsur biaya yang dikelompokkan itu dalam produksi itu ada 3, yaitu BBB, BTK, dan BOP. Nah, dalam biaya taksiran ini dapat ditentukan atas dasar datanya adalah data masa lalu. Yang namanya taksiran berarti kita untuk data masa sekarang kita gunakan data masa lampau atau taksiran biayanya di masa lampau. Dari perhitungan dan rumusan kimia atau matematis dan secara sederhana dengan taksirannya. Lalu biaya taksiran itu ditentukan pada awal produksi atau pada awal tahun anggaran. Jadi biasanya pihak manajemen itu akan menentukan besarnya biaya taksiran itu biaya taksiran dalam pengolahan atau pembuatan suatu produk itu pada awal tahun anggaran, ya. Jadi pihak manajemen sudah ngering semua biayanya apa saja, taksirannya berapa. Nah, nanti biasanya di akhir produksi itu kita menghitung realisasi biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, selanjutnya taksiran biaya bahan baku. Penaksiran kuantitas bahan baku yang akan dikonsumsi dalam setiap satuan produk dapat didasarkan pada spesifikasi teknis, percobaan atau data masa lalu. Nah, ini ya. Lalu di sini penaksiran harga bahan baku dapat didasarkan pada harga kontrak pembelian dalam jangka publikasinya. Ini ya penaksiran harga ya. Taksiran biaya bahan baku itu kita bisa lihat dari penaksiran kuantitasnya dan penaksiran harganya. Lalu ada taksiran biaya tenaga kerja. Yang namanya taksiran biaya tenaga kerja berarti adalah apa? Kita melakukan penaksiran terhadap jumlah jam tenaga kerja itu yang akan dikonsumsi atau yang digunakan untuk menghasilkan setiap satuan produk dan harus memperhitungkan juga waktu persiapan produksinya, materialitas handlingnya, perbaikan mesinnya, dan hal-hal lain yang memerlukan jam tenaga kerjanya. Oke. Lalu di sini taksiran biaya tenaga kerja itu sama dengan taksiran jumlah jam kerja untuk menghasilkan setiap satuan produk dikalikan dengan tarif biaya tenaga kerjanya. Jadi taksirannya itu misal perusahaan sudah menaksir dulu ya jumlah jam tenaga kerjanya berapa dan jumlah satuan produk yang akan dihasilkan. Itu ya. Lalu di sini kita akan membahas mengenai taksiran biaya overhead pabrik. Tadi kita sudah membahas mengenai taksiran biaya bahan baku, lalu kita membahas mengenai taksiran biaya tenaga kerja, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai taksiran biaya overhead pabrik. Yang namanya taksiran biaya overhead pabrik itu adalah biaya-biaya yang tidak termasuk dalam BOP ataupun biaya tenaga kerja. Nah, di sini penaksiran biaya overhead pabrik yang akan dibebankan kepada produk itu berdasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Nah, jadi tarifnya itu ditentukannya di awal. Lalu di sini adalah untuk itu perlu dilakukan pemisahan biaya overhead pabrik dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Ini ya, perlu dilakukan pemisahan antara biaya pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel ya. Ketiga adalah BOP variabel ditaksirkan dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi. Dengan anggapan bahwa terdapat hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan.
Yang keempat adalah taksiran biaya overhead pabrik tetap, itu merupakan jumlah taksiran masing-masing unsur biaya overhead pabrik tertentu. Ini ya, teman-teman bisa dilihat di layar bahwa untuk taksiran biaya overhead pabrik itu terkait dengan penaksiran biaya-biaya yang dibebankan kepada produk berdasarkan tarif. Tarifnya juga ditentukan di muka. Biasanya tadi sudah dijelaskan juga pada untuk penentuan tarifnya biasanya di awal tahun anggaran. Lalu ada lagi untuk pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel. Jadi ada yang namanya BOP variabel dan BOP tetap. Kalau kita kembali lagi ke hakikat variabel, berarti jumlahnya akan mengalami kenaikan atau penurunan atau fluktuatif sesuai dengan ini ya, jumlah unit produksinya berapa. Lalu selanjutnya adalah biaya overhead pabrik variabel itu ditaksir dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan produksi. Nah, dengan anggapannya apa? Anggapannya bahwa itu akan terjadi hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Berarti semakin banyak jumlah produksinya, berarti semakin banyak jumlah biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Ini ya. Lalu yang keempat adalah taksiran biaya overhead pabrik tetap itu merupakan jumlah taksiran yang masing-masing unsur biaya overhead pabrik tersebut. Jadi mau dia biaya overhead pabriknya itu tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan. Mau jumlah produksi yang dihasilkan 1000 pieces atau 500 pieces itu jumlahnya biaya overhead variabelnya tetap sama. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Nah, dalam sistem biaya taksiran, untuk prosedur akuntansinya ada prosedur pencatatan biaya bahan baku. Nah, dalam model perpektual atau model pencatatan perpektual ya, jurnalnya. Nah, jurnal itu kita ada dua ya teman-teman ya, saat kita melakukan pembelian bahan baku dan saat kita melakukan pemakaian bahan baku. Kalau pada saat kita melakukan pembelian bahan baku, berarti jurnalnya adalah persediaan barang bahan baku. Berarti persediaannya di sisi debit. Nah, kreditnya adalah hutang dagang. Nah, ini teman-teman bisa ini lagi ya, refresh lagi. Apabila persediaan barang bahan bakunya bertambah, berarti dia di sisi debit. Nah, di sini pembeliannya adalah secara hutang. Berarti apa yang bertambah? Utangnya bertambah. Utang bertambah di sisi kredit. Nih ya. Nih pada saat pembelian bahan baku. Nah, kalau misal dia pembeliannya dia tunai, ya berarti apa? Persediaan bahan baku tetap di sisi debit. Kreditnya tunai berarti dia mengeluarkan uang. Berarti apa? Dia mengeluarkan kas. Berarti kasnya di sini berkurang di sisi kredit. Ini ya teman-teman, konsep debit kredit, konsep mana masuk mana keluarnya harus teman-teman perhatikan agar tidak salah dalam pencatatan penjurnalan. Lalu di sini pemakaian bahan baku. Lah, tadi kan masih dibeli. Nah, saat ini bahan baku tersebut dipakai. Berarti jurnalnya apa? Jurnalnya adalah BDP atau barang dalam proses, biaya bahan baku, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Karena persediaan bahan bakunya berkurang, barang dalam prosesnya bertambah, berarti di sisi debit. Persediaan bahan bakunya berkurang di sisi kredit. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada kalau namanya metode persediaan itu kan ada metode fisik sama perpektual lah. Kalau tadi kita bahas masalah metode perpektual lah, ini kita akan melakukan pembahasan mengenai metode persediaan fisik. Nah, ini pembelian bahan baku saat beli bahan baku, jurnalnya adalah pembelian di sisi debit sama utang dagang di sisi kredit. Karena ini tadi pembeliannya secara hutang. Kalau pembeliannya secara tunai, berarti pembelian debit, kreditnya adalah kas. Oke.
Bedanya di sini ya teman-teman ya. Kalau kita pakai metode perpetual berarti pakainya persediaan bahan baku. Kalau di metode fisik kita makainya pembelian. Lalu pada saat kita melakukan pemakaian bahan baku. Nah, pada saat kita melakukan pemakaian bahan baku, jurnalnya kita harus menutup harga pokok persediaan bahan baku awal periode. Berarti ini dulu ya, barang dalam proses biaya bahan baku di sisi debit, persediaan bahan bakunya itu di sisi kredit. Nah, ini kita menutup harga pokok persediaan bahan baku di awal periode dulu. Kalau kita pakai metode fisik, kita harus pakai ini dulu, menutup harga pokok persediaan dulu. Lalu setelah menutup harga pokok persediaan, kita akan menutup rekening pembelian. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya barang dalam proses biaya bahan baku di sisi debit, kreditnya adalah pembelian. Pembeliannya di sisi kredit, ya, pembelian. Nah, lalu tadi sudah menutup harga pokok persediaan bahan baku awal, menutup rekening pembelian. Yang ketiga adalah mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode. Setelah dipakai semuanya, berarti kita mencatat harga pokok persediaan bahan baku akhir periode, yaitu persediaan bahan baku debit, barang dalam proses biaya bahan baku kredit. Ini ya. Ini adalah penjurnalan menggunakan metode persediaan fisik. Saya lanjutkan. Nah, lalu kita tadi sudah membahas biaya bahan bakunya. Lalu kita akan membahas mengenai prosedur pencatatan biaya tenaga kerjanya. Nah, untuk prosedur pencatatan biaya tenaga kerjanya, jurnalnya adalah barang dalam proses biaya tenaga kerja, debitnya berapa, biaya administrasi dan umum, debit berapa, biaya pemasaran, debit, kreditnya, di sisi kredit adalah gaji dan upah. Nih ya, nih saat ini, saat dia pencatatan biaya tenaga kerja. Jadi masih dicatat ya teman-teman ya. Nah, lalu saat ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik. Kalau untuk yang biaya tenaga kerja tadi cuma seperti ini ya jurnalnya ya. Baik metode fisik maupun perpetual seperti ini. Sedangkan ini untuk yang pertama adalah untuk pencatatan biaya overhead pabrik. Metode pertama adalah jurnal pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya terjadi. BOP sesungguhnya di sisi debit. Lalu kreditnya adalah persediaan suku cadang, kredit. Akumulasi depresiasi aset tetap kredit. Dan kasnya karena berkurang itu di sisi kredit. Nih, ini metode yang pertama untuk mencatat jurnal pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Ini ya pencatatannya. Yang saya lanjutkan. Nah, sedangkan pada akhir periode, bagian akuntansi itu harus mencatat periode dari biaya overhead pabrik. Jurnal untuk pencatatannya adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik di sisi debit. Kreditnya adalah barang BOP sesungguhnya di sisi kredit ya. Jadi pada saat akhir periode itu ada barang dalam proses BOP di sisi debit, barang biaya overhead pabrik sesungguhnya di sisi kredit. Nah, tadi itu adalah metode yang pertama. Sedangkan metode yang kedua, ini jurnal untuk pencatatan BOP sesungguhnya. Penulisan jurnalnya adalah BOP sesungguhnya di sisi debit. Persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kasnya itu di sisi kredit. Nah, ini ya. Jadi, ketika ada pencatatan BOP sesungguhnya terjadi, maka jurnalnya adalah BOP sesungguhnya, debit, kreditnya, persediaan suku cadang, akumulasi depresiasi aset tetap, dan kas itu di sisi kredit.
Nah, ada lagi yaitu jurnal pembebanan biaya overhead pabrik atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Kita masih berbicara mengenai barang dalam proses atau biaya overhead pabriknya. Itu di sisi debit, biaya overhead pabrik yang dibebankan itu kita catat di sisi kredit. Kita catat di sisi kreditnya. Nah, ini ada lagi jurnal pada akhir periode. Kalau pencatatan pada akhir periode, kita mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan di sisi debit. Kreditnya adalah BOP sesungguhnya di sisi kredit. Ya. Ini adalah metode pencatatan dari biaya overhead pabrik. Tadi ada dua metode ya. Yang pertama ini tadi, ini yang kedua. Oke. Lanjutnya. Nah, di mana di sini terdapat prosedur pencatatan harga pokok barang. Jadi dan barang dalam proses pada akhir periode. Yang namanya perusahaan manufaktur atau perusahaan itu kan pasti ada barang yang pada akhir periode itu masih ada barang yang sudah jadi atau mungkin barang yang masih ada di dalam proses. Nah, ini harga pokok barang jadi itu sama dengan kuantitas barang jadi dikalikan dengan biaya taksiran per satuan produk. Jadi kalau kita berbicara mengenai harga pokok barang jadinya, berarti kita berbicara mengenai kuantitas barang yang akan dikalikan dengan taksiran satuan produknya. Yuk. Terus jurnalnya apa? Jurnalnya adalah persediaan barang jadi di sisi debit. Debitnya adalah persediaan barang dalam proses di sisi debit. Kreditnya barang dalam proses biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Itu kreditnya. Ya. Lalu di sini ada prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Nah, prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual itu sama dengan jumlah barang yang terjual, berarti berapa barang yang terjual, dikali dengan biaya taksiran satuan produk. Jurnalnya adalah harga pokok penjualan, berapa di sisi debit, kreditnya adalah persediaan barang jadi di sisi kredit. Nih, ini adalah prosedur pencatatan harga pokok barang jadi, barang jadi dan barang dalam proses pada akhir periode. Yang kedua adalah prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Tadi masih dalam proses, baik itu barangnya sudah jadi maupun barang yang masih dalam proses. Yang kedua ini adalah prosedur pencatatan harga pokok barang yang dijual. Ini ada prosedur pencatatan selisih biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Jadi kalau kita melakukan penaksiran harga biaya akhir periode, tadi saya sudah kemukakan di depan bahwa kita akan menghitung biaya berapa sih biaya yang sesungguhnya terjadi dari biaya taksiran kita. Nah, kalau misal di sini saya kasih catatan juga ya, untuk misal selisihnya rugi, itu berarti biaya sesungguhnya lebih besar daripada biaya taksirannya. Nah, kalau seperti itu berarti perusahaan tersebut dalam memproduksi produk tersebut akan mengalami kerugian. Tapi kalau biaya sesungguhnya itu lebih kecil daripada biaya taksirannya, nah dia akan memperuntung. Intinya, apabila biaya sesungguhnya itu lebih kecil dari taksirannya, berarti kita memperoleh untung. Jurnalnya apa yang digunakan? Jika pencatatan biaya overhead pabrik, kayaknya metode 1 ya, tadi ada 2 metode ya, metode 1 dan metode 2. Nah, kita pakai dulu yang metode 1. Selisihnya berapa? Terus cari barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Itu di sisi kreditnya. Nah, itu akan bertemu selisihnya berapa, itu kita tuliskan di sisi debit. Nah, kalau kita menggunakan metode 2 tadi ya, kita
kita mencari selisihnya di sisi debit. Kreditnya adalah barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Itu ditulis di sisi kredit. Nah, di sini juga saya kasih note ya, teman-teman ya. Untuk mencatat selisih rugi, jumlah pendebitan rekening barang dalam proses itu akan lebih tinggi dari jumlah pengkreditannya. Ya, barang dalam proses. Nih. Lalu yang kedua, tadi kita masih menggunakan yang metode 2, selisih debit kreditnya adalah BOP sesungguhnya. Nah, untuk mencatat selisih rugi, yaitu BOP sesungguhnya, lebih tinggi dari yang dibebankan berdasarkan tarif. Nih, teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk mencatat selisih rugi, yaitu BOP sesungguhnya lebih tinggi dari yang dibebankan berdasarkan tarifnya. Oke, ya. Saya lanjutkan. Nah, ini adalah prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran. Jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen. Nih, kemarin kita juga sudah sempat membahas ya, lebih dari satu departemen atau 2 departemen pengelola. Nah, ini jika produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi, produs akuntansi dalam sistem biaya taksiran adalah sebagai berikut. Nah, langkah-langkahnya ya ini ya teman-teman ya. Untuk tiap-tiap departemen produksi harus ditentukan biaya taksiran kesatuan produk. Jadi tim dari akuntansi itu harus memberi setiap bulan atau setiap awal periode, dia harus menentukan biaya taksiran per satuan produknya itu berapa. Itu departemen. Misal di situ ada 3 departemen produksi, berarti dia harus menentukan 3 departemen produksi biaya taksirannya itu berapa pada saat awal periode anggaran. Nah, yang kedua, untuk tiap-tiap departemen produksi itu akan dibentuk satu rekening barang dalam proses, ya. Tadi BDP atau saya singkat biasanya BDP. Nah, rekening tersebut itu dapat dipecah lagi sesuai unsur harga pokok produknya. Nah, barang dalam proses tadi misal BDP barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, atau barang dalam proses biaya overhead pabrik. Itu dapat dipecah masing-masing. Yang ketiga adalah rekening barang dalam proses, masing-masing departemen produksi itu didebet dengan biaya produksi sesungguhnya selama periode tertentu dan dikredit dengan harga pokok taksiran produk jadi dan harga pokok taksiran barang dalam proses akhir. Kita biasanya nanti nyari dengan namanya unit ekuivalensinya dikali taksiran persatuannya berapa. Lalu yang terakhir adalah saldo rekening BDP tiap departemen produksi itu merupakan selisih biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran ya. Saldo rekening barang dalam proses itu biasanya selisih. Jumlah selisih tersebut akan ditransfer ke dalam rekening selisih. Nah, akan ditransfer ke dalam atau ditulis di dalam rekening selisih. Nih. Lalu perlakuannya bagaimana terhadap adanya selisih tadi? Selisih dari biaya taksiran dan biaya sesungguhnya. Perlakuannya adalah yang pertama, selisih antara biaya sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam suatu periode akuntansi itu dapat diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditutup rekening harga pokok penjualan atau dia bisa masuk ke rekening laba rugi. Kedua, dia bisa dibagikan secara adil kepada produk selesai dalam periode bersangkutan. Yaitu biasanya dia akan dibagikan ke dalam rekening barang jadi atau harga pokok penjualannya. Nah, yang ketiga adalah dapat dibagikan secara adil ke rekening persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi dan harga pokok penjualannya. Terakhir, yaitu membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih.
Jadi memang di perusahaan memang ada akun atau yang namanya rekening selisih untuk menampung ini selisih terhadap selisih biaya taksiran dan biaya sesungguhnya. Nah, karena adanya kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutup. Nah, biasanya gini nih, saya ada selisih ini, terus periode ini ada selisih ini, ternyata bulan selanjutnya ada selisih kekurangan ini lagi, biasanya mengkompensasi ya, dia akan mengkompensasi selisih yang ada di dalam rekening selisihnya. Oke, itu untuk materi kita pada pertemuan ini. Saya rasa cukup. Nanti teman-teman apabila ada yang kurang paham atau apa, silahkan. Saya sudah ada WhatsApp group, bisa Japri atau melalui WhatsApp group atau Sisiaka juga bisa. Oke. Terima kasih atas waktunya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.